Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Budi Prakoso, NPM 1910552010008. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum Sistem Kecerdasan Bisnis dan Penampungan Data Modul 1 sampai dengan 9. Program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Ibnu Sina Batam tahun 2023. Latar belakang. Ada banyak faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan bisnis organisasi. Globalisasi merupakan salah satu faktor penyebab perubahan ini. Globalisasi terjadi ketika perbedaan jarak dan waktu di dunia ini menjadi semakin kabur, sehingga hampir tidak ada batas yang membedakan antar negara. Dengan dukungan internet, kita dapat berkomunikasi dan bertukar informasi secara cepat, mudah, dan murah. Dengan dukungan teknologi informasi, transaksi jual beli dapat dilakukan secara real time dan perusahaan bisa mendapat pasar yang lebih luas. Perubahan ini bisa dilihat dari dua perspektif, sebagai tekanan atau pressure ataupun sebagai kesempatan atau opportunity. Perubahan pada lingkungan bisnis dapat menjadi tekanan karena perusahaan dituntut untuk beradaptasi agar bisa tetap bertahan dalam industri bisnis. Rumusan masalah yang pertama, modul praktikum 1-3, bagaimana strategi organisasi atau instansi. Yang kedua, modul praktikum 4-5, apa itu data warehouse dan data mining. Yang ketiga, modul praktikum 6, bagaimana cara download dan instalasi Rapid Miner. Yang keempat, modul praktikum 7, apa yang dimaksud dengan classification decision tree dengan algoritma C4.5. Yang kelima, modul praktikum 8-9, apa yang dimaksud model atau metode Naive Bayes dan Canetter's Neckboard. Tujuan penulisan. Yang pertama, dapat mengetahui strategi berorganisasi atau instansi. Yang kedua, dapat mengetahui apa itu data warehouse dan data mining. Ketiga, dapat mengetahui cara mendownload dan menginstal Rapid Miner. Keempat, dapat mengetahui apa itu classification destination tree dengan algoritma C4.5. Yang kelima, dapat mengetahui apa itu metode Naive Bayes dan Canetter's BI atau kecerdasan bisnis. Kecerdasan bisnis atau dikenal secara luas dengan sebutan Business Intelligence atau BI, pada dasarnya merupakan evolusi dari sistem pendukung keputusan. BI memiliki tujuan utama untuk menyediakan akses interaktif terhadap data, memungkinkan manipulasi data, dan memberi manajer kemampuan untuk melakukan analisa bisnis. Secara umum, BI adalah sebuah payung istilah yang berkomunikasikan sebagai arsitektur, teknik, analistik tool, application, dan metodologi yang memungkinkan kemudahan akses terhadap data yang membantu manajer melakukan analisis bisnis. BI membantu dalam transformasi data menjadi informasi serta pengetahuan, kemudian menjadi keputusan dan akhirnya menjadi tindakan. Berikut ini salah satu contoh kapasitas bisnis yang dimana terdapat tahapan-tahapan yang ada di dalamnya business intelligence. Berikut ini gambaran sebagai arsitektur BI, arsitektur dan komponen BI, yang dimana ada data warehouse, ada business analytics, dan performance and strategi. Manfaat BI dalam organisasi bisnis. Mikrostrategi mengelompokkan 5 ragam BI dan menawarkan tools yang masing-masing kelompok, yaitu 1. Pertama, menyampaikan laporan data alert. Yang kedua, laporan enterprise atau dengan dashboard dan scorecard. Yang ketiga, analisis QB atau disebut dengan analisis slash and lights. Yang keempat, ad hoc queries. Yang kelima, statistik dan data mining.
Jenis penelitian. Desain penelitian ini adalah literatur review atau tinjauan pustaka, penelitian keputusan atau kajian literatur, atau literatur review, literatur research, merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur berorientasi akademik atau academic oriented literatur. Serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Karakteristik inklusi dan eksklusi. Yang pertama, tipe studi. Yang kedua, tipe interferensi. Yang ketiga, hasil ukur. Yang keempat, strategi pencarian literatur. Yang kelima, sintesis data. Data warehouse. Data warehouse merupakan basis data yang dirancang untuk mengerjakan proses query, membuat laporan dan analisa. Data yang disimpan dalam sebuah data warehouse adalah data histori dari sebuah organisasi atau perusahaan yang mana data tersebut tidak tersimpan secara detail atau rinci. Data warehouse berbeda dengan data OLTP atau online transactional processing yang tersimpan sampai prosesnya berlangsung secara lengkap. Data warehouse bersumber dari berbagai format, software, platform, dan jaringan yang berbeda. Data warehouse merupakan salah satu sistem pendukung keputusan, yaitu dengan menyimpan data dari berbagai sumber, mengorganisasikan, dan dianalisa oleh para pengambil kebijakan. Data warehouse tidak dapat diberikan keputusan secara langsung, tetapi dapat memberikan informasi yang digunakan pengguna untuk mengambil keputusan strategis. Rapid Miner. Rapid Miner adalah perangkat lunak sumber terbuka. Rapid Miner adalah solusi penambangan data, penambangan teks, dan analitik prediktif. Rapid Miner menggunakan berbagai teknik deskriptif dan prediktif untuk memberikan informasi kepada pengguna sehingga mereka dapat mengambil keputusan terbaik. Rapid Miner memiliki sekitar 500 penambangan data, termasuk operator untuk input-output processing data dan visualisasi. Naive Bayes dan Kinnear's Neckboard. Naive Bayes adalah algoritma yang dapat mengklasifikasikan suatu variabel tertentu menggunakan metode probabilitas dan statistik. Naive Bayes menggunakan cabang matematika yang disebut teori probabilitas menemukan peluang terbesar dari kemungkinan pengklasifikasi dengan cara melihat frekuensi setiap classifier pada data training. Laba penggunaan Naive Bayes adalah metode ini hanya penjumlahan data pelatihan kecil. Untuk menentukan estimasi parameter diperlukan dalam proses penyortiran dan dapat bekerja jauh lebih baik dalam situasi kehidupan nyata yang kompleks. Berikut adalah alur penyelesaian dari metode Naive Bayes. Yang pertama, baca dan data training. Yang kedua, hitung jumlah probabilitas. Kinnear's Neckboard. Algoritma Kinnear's Neckboard atau KNN adalah algoritma yang digunakan untuk mengklasifikasikan suatu objek berdasarkan key item data training yang paling dekat dengan objek tersebut. Syarat nilai key adalah tidak boleh lebih besar dari jumlah data latih dan data key harus ganjil lebih besar dari 1. Jarak terdekat atau jauh data latih dengan objek yang dikelaskan dapat ditentukan dengan menggunakan metode cosinus analog. Untuk menggunakan algoritma Kinnear's Neckboard, perlu ditentukan banyaknya tetangga terdekat yang digunakan untuk melakukan klasifikasi data baru. Banyaknya key sebaiknya merupakan angka ganjil, misalnya key sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Penentuan nilai key dipertimbangkan berdasarkan sebanyak data
yang ada ukuran dimensi yang dibentuk oleh data. Semakin banyak data yang ada, angka key yang dipilih sebaiknya semakin rendah. Semakin besar ukuran dimensi data, angka key yang dipilih sebaiknya semakin tinggi. Adapun tahapan dari algoritma key nearest neighbor sebagai berikut. Yang pertama, tentukan key bilangan bulat positif berdasarkan ketersediaan data pembelajaran. Yang kedua, pilih tetangga terdekat dari data baru sebanyak key. Yang ketiga, tentukan klasifikasi paling umum pada langkah 2 dengan menggunakan frekuensi terbanyak. Keempat, keluaran klasifikasi dari data sampel baru. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, BI adalah sekumpulan teknik dan alat untuk mentransformasi data mentah menjadi informasi yang berguna dan bermakna untuk tujuan analisis bisnis. Yang kedua, ada 5 konsep dari BI, yaitu sourcing, data analysis, situation awareness, right analysis, destination support. Yang ketiga, BI dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui peningkatan efisiensi pelaksanaan kerja, sehingga pada akhirnya akan tercipta perbaikan layanan pada masyarakat serta pengelolaan anggaran yang tepat. Saran, sistem BI sangat bergantung pada data-data sumber yang tersedia, sehingga sangat disarankan untuk memperhatikan kondisi dari data-data sumber. Di antaranya adalah kelengkapan dan keakuratan data yang diperoleh melalui sistem operasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.